Industri merupakan hal yang cukup krusial bagi negara Indonesia. Bagaimana tidak, sektor industri merupakan salah satu kontributor terbesar bagi perekonomian negara Indonesia yang kontribusinya mencapai lebih dari 20%. Tapi sayangnya, di era industri 4.0 ini, produk waste merupakan sesuatu yang masih marak terjadi di era ini. Beberapa waste produk yang masih terjadi di era kali ini adalah sebagai berikut. Waste of production atau produksi berlebihan, waste of correction atau revisi terlalu berlebihan, waste of conveyance atau penggunaan transportasi yang berlebih, waste of inventory atau pemborosan persediaan, waste of processing atau penambahan proses, waste of motion atau gerak, waste of waiting atau menunggu. Untuk membahas dan mencari solusi dari permasalahan ini, saya dibantu oleh Pak Suryo yang merupakan manajer dari suatu perusahaan ban yang ada di Indonesia. Mari kita mulai. Dimulai dari yang pertama adalah waste of production. Waste of production bisa kita sebut sebagai produksi yang berlebihan dan produksi yang dilakukan sebelum jadwalnya. Nah, pas waktu proses pembuatan produksi itu sudah direncanakan beratnya sekian, lebarnya sekian. Produksinya memang dilebihin lah sedikit, kira-kira ya 5-10% lah. Nah, kalau yang scrap itu biasanya didaur ulang. Dari percakapan tersebut, dapat kita ambil dua solusi. Perhitungan secara mendetil tentang barang yang akan dibuat. Dan yang kedua adalah pendaur ulangan untuk barang yang sudah terproduksi berlebih. Kita lanjut, yang kedua adalah waste of correction, atau biasa kita sebut sebagai revisi yang terlalu berlebihan. Revisi yang terlalu berlebihan ini dapat kita atasi dengan cara membuat perjanjian dengan pelanggan tentang pembatasan revisi, atau diadakannya kesepakatan dengan pelanggan yang mengharuskan pelanggan membayar uang imbalan sebagai imbalan revisi yang sudah melebihi batas. Yang ketiga adalah waste of conveyance atau penggunaan transportasi yang berlebih. Itu akan ditempatkan sesuai urutan produksi gitu Mas, makanya dimanapun pabriknya dia itu pasti berurutan. Ya kalau barang mentah ya kumpulannya barang mentah, sehingga pas waktu pengambilan barang-barang itu efektif banget, nggak bolak-balik ke sana kemari. Dilanjut, yang keempat adalah waste of inventory atau pemborosan persediaan. Pemborosan persediaan bisa terjadi karena dua hal. Dimulai dari yang pertama adalah persediaan yang terlalu banyak, dan yang kedua adalah persediaan yang terbuang sia-sia karena masa kadaluarsa. Ini bisa diatasi dengan apa? FIFO, first in first out. First in first out itu adalah memakai barang yang duluan dibeli, yaitu yang duluan dipakai. Dengan penerapan FIFO ini, barang yang sudah dibeli tidak akan terbengkalai lama sampai kadaluarsa, karena barang yang dibeli pertama akan digunakan paling pertama, dan barang yang akan dibeli paling akhir akan digunakan paling akhir juga. Untuk 3 poin terakhir, yaitu waste of processing, waste of motion, dan waste of waiting, akan saya rangkum menjadi suatu solusi yang besar yang mencakup 3 poin tersebut. Kalau di itu ada namanya ada 5 Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu, Setsuke. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan juga Shitsuke merupakan 5 S yang dapat diterapkan untuk menghadapi 3 poin tersebut. Mari kita bahas satu persatu mengenai prinsip 5 S yang barusan saya sebutkan. Dimulai dari yang pertama adalah Seiri. Seiri berarti ringkas, yang mana Seiri ini bisa diterapkan dengan cara membedakan yang mana barang yang masih bisa terpakai dan yang tidak terpakai. Yang kedua adalah Seiton. Seiton berarti rapi. Penempatan barang secara rapi dan terstruktur merupakan salah satu hal yang sangat krusial bagi pengurangan waste of processing, waste of motion, dan waste of waiting. Yang ketiga adalah Seiso. Menurut Kristianto Yahya, Seiso berarti membersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Pada prinsipnya adalah melakukan pemeriksaan secara teratur. Yang keempat adalah Seiketsu. Konsep utama dari Seiketsu adalah memelihara keadaan area kerja yang bersih dan rapi dengan mengikuti disiplin 3S yang telah dilaksanakan. Perawatan yang dimaksudkan di sini adalah menjaga konsistensi pelaksanaan disiplin 3S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, agar tetap dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah Shitsuke, yang artinya adalah rajin atau konsisten. Penerapan Shitsuke ini bisa diterapkan dengan cara menciptakan iklim atau suasana kerja yang memacu pelaksanaan 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Saya yakin dengan penerapan prinsip-prinsip yang baru saya sebutkan dan juga penerapan solusi yang baru saya sebutkan akan menimbulkan perkembangan yang sangat pesat dan juga keefektivitasan kerja yang baik bagi sebuah perusahaan. Saya Ihsan Baskara Zauhak, pamit undur diri.